Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kepiners. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai Kepiners semuanya yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Wah, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Senang sekali nih hari ini di tanggal yang cantik 22 Februari 2022 kembali lagi hadir saya Kak Normalia Eka Pratiwi dari Kendal Pintar Berbagi menyapa Kepiners semuanya yang sudah melihat tayangan ya di channel kebanggaan kita Kendal Pintar Berbagi maupun yang mendengarkan di radio Suara Kendal Idola Keluarga Kendal. Nah, hari ini tentunya Kak Lia tidak sendirian. Nanti Kak Lia akan ditemani oleh narasumber yang cantik ya, oleh narasumber yang handal dari beliau adalah fasilitator daerah dari Tanoto Foundation. Siapa dia? Uts, tunggu dulu. Sebelum Kak Lia memperkenalkan siapa yang akan menemani Kak Lia hari ini, Kak Lia akan mengingatkan Kepiners semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena saat ini Kabupaten Kendal itu sudah masuki level 2 atau masuk zona merah sekali. Ya, sudah ada 2.000-an lebih yang terpapar COVID-19. Semoga yang terpapar COVID-19 segera sehat kembali, segera pulih kembali. Nah, kita yang belum tetap jaga kesehatan kita dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dimanapun, kemanapun saja. Ya, harus pakai masker. Selalu cuci tangan pakai sabun atau kita selalu membawa hand sanitizer. Kita jaga jarak, ya hindari kerumunan dan jaga imun kita dengan selalu bahagia. Ya, oke Kepiners semuanya, baik yang melihat di tayangan YouTube ya, di tayangan di channel YouTube Kendal Pintar Berbagi maupun yang pendengar radio Suara Kendal semuanya, pastinya sudah nggak sabar. Kali ini Kak Lia hadir kembali ini. Mau bahas apa sih? Mau tentang apa ini pembelajaran atau praktik? Baik apa yang akan disampaikan pada tayangan di hari ini ya, di tanggal yang cantik 22 Februari 2022. Yuk kita panggil bersama-sama. Kali ini kalian ditemani oleh fasilitator daerah Fasda IPS ya, tentunya karena ini beliau adalah Fasda IPS, kita akan bahas tentang materi IPS. Dia adalah juga guru SD Negeri 1 Kebon Adem, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Kita panggil bersama-sama Kak Fatimah. Ya, Iya, Mbak Lia. Ya, mungkin bisa menyapa-nyapa dulu Kepiners yang ada di rumah. Ya, selamat datang Kepiners di Kendal Pintar Berbagi bersama saya, Kak Fatimah, dan Kak Lia pada hari ini. Iya. Sehat Kak Fatimah? Alhamdulillah, Kak Lia ini masih dapilnya mulai Gitu lagi ya, nih. Virus sudah mulai merajalela, tapi tetap harus kita semangat sehat Kak Fatimah ya. Ya, harus semangat. Ya, menyapa Kepiners semua yang ada di rumah, pasti nanti akan tambah semangat, tambah sehat gitu. Amin, ya. amin, amin, Nah, amin. Oke, apa sih ini yang mau disampaikan ke Kepiners semua Kak Fatimah? Ya, Kak Lia, terima kasih. Ini yang akan saya sampaikan tentang masih mapel IPS sesuai dengan Fasda saya. Ya. Sebenarnya ada sih banyak yang mapel lain yang lebih menarik gitu ya. Tetapi di sini saya akan mencoba untuk memakai metode active learning ini kali ya, berupa card shot, permainan kartu. Ya, apa itu ya card shot gitu ya. Oke, pembelajaran active learning ya. Memang ya Kak Fatimah ya, IPS itu banyak anak yang kadang merasa kalau pembelajarannya hanya sekedar mendengarkan guru atau membaca buku saja, pasti akan bosan. Ya, akan bosan, ngantuk gitu ya. Apalagi sekarang, anak-anak sekarang hanya cuma sekedar membaca, disuruh membaca atau mendengarkan pasti nggak
apa ya, bosan Bosen. Karena sekarang Ya. pembelajaran sekarang kan diharapkan untuk pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan untuk anak ya sesuai dengan kemampuan anak juga. Nah, saya juga penasaran nih apa sih pembelajaran active learning ya menggunakan apa tadi, cardshot ya? Cardshot ya. Cardshot. Kita akan menggunakan cardshot. Cardshot ya, card berarti kartu ya, shotnya. Kartu shot itu berarti sortir. Oh, sortir. Oh, oke. Berarti shotnya itu sortir, jadi menyortir kartu semacam itu. Oke. Untuk lebih supaya tidak penasaran lagi nih, tidak penasaran lagi apa sih itu metode pembelajaran active learning menggunakan cardshot pada materi IPS ya. IPS. Kelas berapa ini Kak Fatimah? Kelas 6. Oh, kelas 6 semester 1. Oke, baik ya Pina semuanya, jangan sampai terlewatkan apa sih itu pembelajaran metode pembelajaran active learning menggunakan cardshot, nanti bagaimana langkah-langkahnya dan bagaimana cara pembelajarannya kepada anak. Yuk kita simak. Bisa mulai ya Kak Fatimah ya? Ya, bisa dimulai kali ya. Oke. Bentar ya. Ya. Nah, ini dia pembelajaran active learning tipe cardshot. Oke. Terima kasih kali ya. Jadi di sini adalah kita memakai pembelajaran tipe cardshot dengan materi pelajarannya adalah IPS. Ya. Bagaimana meningkatkan aktivitas belajar anak-anak, anak-anak semangat, anak-anak dapat berinteraksi, belajar dengan senang dan bisa memahamkan. Sebenarnya di sini tidak hanya mengaktifkan siswa saja kali ya, tetapi ini juga membantu guru dalam memahamkan pembelajaran yang bersifat konsep. Jadi guru-guru itu akan terbantukan kalau kita sudah membuat metode yang sesuai, yang pas dengan materi apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Seperti itu. Oke, berarti ini juga paling tidak anak-anak itu tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan gitu ya Kak Fatimah ya, tapi anak-anak juga aktif gitu ya. Ada berarti ini saya juga belum tahu sih nanti bagaimana modelnya, jadi nggak sabar sebenarnya pakai apa, sendiri juga belum pernah ini pakai cardshot gitu. Coba nanti. Semuanya ya juga penasaran apa sih ini tipe cardshot gitu. Oke. Lah, ini Kak Lia. Jadi metode cardshot itu adalah segala bentuk metode yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu dengan cara apa? Dengan cara memilih dan memilah kartu yang sesuai dengan materinya. Jadi di sini ada beberapa kartu yang akan kita buat sehingga nanti siswa bisa mau nggak mau siswa akan membaca seperti itu kali ya. Jadi siswa harus membaca karena kalau tidak membaca dia tidak bisa tahu yang kartu yang cocok dengan kartu rincian dan kartu induknya itu apa gitu, itu kalau dia sudah membaca karena akan ketahuan gitu. Secara kelompok harus secara kelompok kali ya, karena ini adalah sifatnya kolaboratif. Kolaboratif. Berarti sesuai juga ya ini ya pembelajaran abad 21 kolaboratif ya. Harus ada kolaboratif itu ya. Kolaborasi antar siswa dengan siswa lainnya akan saling membantu sehingga memungkinkan siswa yang kurang dalam hal ini karena lost learning beberapa hari yang lalu hampir 2 tahun ya kali ya, sehingga akan terbantukan dengan sistem metode cardshot ini. Jadi siswa yang tidak bisa dia akan dibantu oleh teman lainnya ketika akan memilah dan memilih kartu-kartu tersebut sesuai atau tidak dengan materi yang akan kita sampaikan. Kayak juga ini bisa juga ini penerapan teman sebaya gitu ya bagi teman-teman yang itu kan membantu temannya yang bisa gitu ya, atau temannya yang masih kurang. Jadi biasanya juga dijelaskan guru itu nggak paham, nggak mudah. Betul. Kalau dijelaskan oleh temannya sendiri malah justru paham gitu. Kalau sama temannya sendiri justru dia akan lebih enjoy, lebih santai, kemudian penangkapannya akan lebih daripada kalau sama gurunya lebih sungkan gitu, takut dan sebagainya. Ini adalah bentuk usaha kita, salah satunya adalah mengaktifkan mereka dalam sebuah kelompok belajar itu.
Iya, betul. Berarti tidak kelompok itu semuanya bekerja ya, semuanya bekerja, tidak hanya sekedar duduk memperhatikan temannya yang bekerja gitu ya. Oke, baik. Seperti itu. Kemudian ini materi yang bisa menggunakan cutshot ini adalah semua materi kali ya. Jadi semua materi bisa kita menggunakan cutshot karena khususnya adalah materi-materi yang bersifat konsep. Materi-materi yang bersifat konsep dan harus ada rincian-rincian atau mengklasifikasinya. Sehingga kalau dibantu dengan kartu ini, maka semuanya akan bisa tercover di materi itu. Oke, gitu ya. Karena biasanya materi yang banyak itu kalau tidak dibikin metode yang pas, satu kadang waktunya tidak, kita sebagai guru kan menghitung ya, pengelolaan waktu itu juga harus benar-benar, apalagi IPS itu materinya banyak kali ya. Ya banyak bacaan, banyak bacaan. Kadang anak aja sekarang disuruh membaca memang sudah malas gitu ya. Suruh membaca itu beberapa anak memang kayak malas, aduh suruh baca lagi nih, sudah lagi, kayak gitu ya. Iya. Kalau tidak dibantu ini, tidak dibantu kartu yang sudah ada, mereka kan akan malu sendiri kalau misalnya ada yang satu membaca, yang satu tidak membaca. Kemudian ketika dicocokkan salah, maka dia akan ada, karena kolaboratif di situ, dia akan malu kalau tidak bertanya, kemudian tidak membacanya, semacam itu. Iya. Oke. Berarti ini materi ini untuk metode cutshot ini bisa digunakan untuk mata materi atau mata pelajaran yang lain ya, selain IPS bisa ya? Bisa. Khususnya IPA. IPA itu kan konsepnya IPA banyak juga kali ya. Jadi materi-materi yang ada di IPA itu kan juga membutuhkan konsep khusus ya. Kemudian rinciannya juga banyak. Sehingga dalam kelompok itu kalau kita sudah membuat kartu-kartu yang isinya adalah teks-teks materi, kemudian dicocokkan, anak membacanya, maka hal itu akan terbantukan. Salah satu guru akan dibantukan di sini untuk agar memahamkan kita apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa, semacam itu. Wah, menarik juga ini ya. Jadi tidak hanya IPS, jadi bisa mata pelajaran yang lain ya, atau tema. Sekarang kan tema ya. Apalagi ini kan ada PTM terbatas ya. Ya, PTM terbatas itu otomatis pembelajaran yang tadinya mungkin sebelum pandemi kita punya leluasa waktu, tapi sekarang kan waktunya juga terbatas gitu ya. Sangat terbatas, sangat terbatas, hanya 2 jam. Ya, harus cepat-cepat bisa semua materi yang sesuai dengan SKKD kita harus tersampaikan ke siswa, semacam itu. Harus tersampaikan kepada siswa, tentunya juga siswa belajarnya yang senang gitu ya, tidak malah justru membuat beban bagi siswa gitu, tapi yang penting adalah siswa itu sendiri senang belajarnya dan mudah memahami pada materi itu. Betul Mbak Lia, itu memang harus selalu kita tekankan agar siswa itu belajar dengan senang, sehingga ketika siswa belajar dengan senang, mereka akan sendirinya keinginan tahunya itu meningkat. Dia pengen tahu apa lagi, semacam itu. Iya, betul sekali. Terus rasanya kalau tidak sekolah itu sedih gitu ya, Fatima ya. Karena kita merasa mau berangkat sekolah karena pasti ada apa lagi nih di sekolah. Pembelajaran ya. Karena dia merasa senang gitu ya. Beda dengan pembelajaran yang di sekolah hanya ya udah berangkat, duduk, mendengarkan, menulis gitu ya. Mungkin anak akan saat mau berangkat sekolah, paling juga sama, nanti mendengarkan, menulis gitu. Tapi kalau kita ajak untuk anak senang gitu ya, anak senang belajarnya, anak enjoy belajarnya dengan permainan atau dengan metode yang seperti ini. Cutshot ini kan juga butuh anak senang, anak merasa kayak bermain gitu ya. Karena main kartu gitu kan. Jadi anak ada. Ini kan kelas 6 ya Kak Lia. Ini kan kelas 6. Jadi kalau kelas 6 itu kebanyakan sudah senangnya mau bermain-main, apalagi kalau kemarin daring itu kan bermainnya kan pakai HP gitu. Betul. Nah, ini kalau kita sedikit-sedikit sudah mulai ada permainan di sini, mereka akan merasakan seperti dia tidak belajar gitu, seperti bermain gitu. Bermain gitu ya. Ya, seperti bermain gitu, antar teman dia akan saling berinteraksi, kemudian dia akan bertanya,
apakah ini cocok atau enggak materinya seperti itu. Padahal dia harus membaca dan dia benar-benar ini berarti juga jadi tertarik juga saya. Jadi ini melatih anak untuk bernalar kritis juga ya, karena dia harus dia udah membaca dulu terus kartunya diperlihatkan apa mencocokkan kartu kan gitu ya Kak. Iya. Iya, betul. Masuk bernalar kritis juga ya. Ya, ini jadi kita sebelumnya harus menyiapkan hanya menyiapkan kartu saja, Mbak Lia. Jadi kartunya itu ada 2, kartu induk dan kartu rincian. Nah, kartu induk dan kartu rincian ini bisa kita ambil dari materi apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Gitu. Jadi nanti masing-masing siswa akan memperoleh kartu itu. Dari kartu itu akan dicocokkan, akan disortir oleh siswa-siswa sendiri. Apakah kartu induk dan kartu rinciannya itu sudah cocok atau belum? Seperti itu. Gitu. Jadi kalau cocok, nanti kan akan ada diskusi antar siswa. Seperti yang sampaikan tadi Kak Lia, bahwa nanti akan juga muncul teman sebaya, tutor sebaya. Mesti ada dominan di situ. Siapa yang tahu bahwa ternyata kartu itu yang cocok yang ini daripada yang ini, seperti itu. Itu terjadi interaksi kolaborasi yang sangat erat sekali. Baik, Kak Fatima. Kan 2 jenis kartu nih, kartu induk dan kartu rincian. Kartu induk berarti satu kartu. Kalau kartu rinciannya itu berarti banyak, nggak hanya satu. Oke. Kalau kartu rinciannya itu yang banyak. Yang pertama itu kartu induknya. Nanti siapa yang megang kartu induk, 1, kemudian yang lainnya akan memegang kartu rinciannya. Kartu rinciannya itu mencocokkan dengan kartu induknya itu. Kalau kartu induknya sudah cocok, itu berarti nanti di bawahnya akan sudah sesuai dengan yang materi yang disampaikan seperti itu. Terus ini Kak Fatima, kan tadi cara berkelompok nih ya, cara berkelompok. Nah, sama enggak antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain? Jenis kartu induknya dan kartu rinciannya. Dalam hal ini sama Kak Lia. Sama. Jadi semua sama, karena nanti di belakang itu ada presentasi. Ada presentasi masing-masing kelompok. Apakah kelompok A itu sudah benar? Nanti ada tanggapan dari kelompok lain. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak cocok, maka akan digeser. Oh, ini nggak cocok. Berarti ya harus dinaikkan di atasnya. Ini yang cocok yang sebelah sini. Berarti nanti seperti itu. Jadi ada tanggapan. Kalau memang sudah cocok, kelompok lain akan mengiyakan. Oh iya, itu sama dengan punya saya. Gitu ya. Iya. Baik, kita lanjut. Manfaatnya ini. Ini manfaatnya yang tadi sampaikan bahwa sangat banyak sekali manfaatnya. Sebenarnya banyak ini Kak Lia manfaatnya. Ya, mengaktifkan siswa. Mengaktifkan siswa aja itu sudah banyak ya, termasuk di situ ya. Ketika anak paham, anak tidak hanya duduk saja, dia akan berdiri, dia akan lebih ke depan, walaupun kita juga ada jaga jarak sih kali ya. Jadi dengan kondisi sekarang ya. Ini berarti paling enggak gini ya, kalau kita kaitkan dengan konsep pendekatan mikir itu ya, mengalami. Nah, anak-anak di sini sudah mengalami untuk dia membaca materi itu ya, membaca materi. Dia kalau dengan bermain kartu ini dia tidak akan membaca, itu tidak akan bisa. Gitu ya, Kak? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Meraba-raba mungkin akan nggak bisa. Tapi kalau dia sudah membaca dulu, itu ya, membaca, terus kita bermain kartu itu, nanti akan bisa. Jadi paling tidak bermain kartu itu juga untuk melatih anak pemahaman pada bacaan gitu ya. Iya, betul. Ya. Sangat harusnya. Karena kalau tidak di bahasa Indonesia. Jadi gitu ya, bisa juga kan membaca mungkin cerita, terus induknya cerita apa, terus rinciannya mungkin informasi apa yang didapat gitu. Iya. Karena kebetulan punya ide untuk materi saya bisa ini hanya. Bisa, sangat-sangat bisa kali ya. Jadi untuk mengaktifkan siswa di sini memang kebetulan saya kelas 6, jadi anaknya lebih besar. Kartu rinciannya lebih banyak dalam menjelaskan materi-materi apa yang ingin kita sampaikan ke anak. Misalnya kelas awal, misalnya kelas 1, 2, 3, berarti kartu rinciannya lebih kecil seperti itu Kak Lia. Disesuaikan dengan karakteristik anak, disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau gini, berarti tadi berkaitan dengan Kak Fatimah mengatakan
berdasarkan kemampuan juga. Nah, pengelompokannya nih Kak Fatimah, saya jadi penasaran. Ya. Dalam memilih kelompok itu gimana? Atau disamakan kemampuan anak itu sama semua atau dibedakan? Oh, bercampurlah anaknya gitu. Iya, sebelumnya saya sudah memetakan kali ya. Ada pemetaan kondisi siswa. Okay. Jadi sebelumnya saya sudah men-setting. Kalau dulu saya memakai ini di materi IPA, itu saya acak, kartunya saya acak satu persatu. Kemudian baru anak akan mengelompok sendiri. Tetapi kita harus dengan real kondisi sekarang yang masih pandemi, jadi saya sudah memetakan beberapa anak yang sudah penguasaan materinya baik itu sudah saya kelompokkan sendiri. Nanti dia akan mendapatkan kelompok saya bagi. Dan yang mungkin masih lambat dalam pemikirannya sudah saya petakan dulu. Sehingga ketika sudah kelompok-kelompok itu sudah benar-benar majemuk, sudah macam-macam seperti itu jenisnya. Jadi nanti akan terbantukan siswa yang lambat dalam pemikirannya akan dibantu oleh siswa yang lebih cepat, khususnya dalam memahamkan materi-materi yang akan kita sampaikan ini sudah cocok atau belum, semacam gitu. Oke, gitu ya. Berarti paling enggak ada tadi itu teman sebaya gitu, tutor sebaya gitu ya. Jadi dalam kelompok itu tuh juga ada yang menjadi ketuanya itu ya, yang betul. Jadi tutor sebaya. Oke. Jadi sebenarnya yang diaktifkan tidak hanya siswa saja Kak Liat, tapi ini juga memudahkan guru dalam mengelola pembelajaran. Seperti yang tadi kita bahas bahwa dengan pengelolaan waktu yang seefektif dan seefisien mungkin, tetapi materi yang disampaikan bisa mengena, bisa memahamkan anak, kemudian anak juga belajarnya lebih senang seperti itu, sehingga tidak terbebani karena belajar secara berkelompok. Iya, betul. Yang terakhir masa pandemi ini kan Kak Fatimah, kita harus pembelajaran juga yang ya tidak hanya pandemi ya, makanya pembelajaran itu kan harus menyenangkan, terutama juga pada khususnya di masa pandemi ini kita menjaga imun kita, menjaga imun siswa kita kan juga dengan bahagia ya, pembelajarannya membuat bahagia anak-anak gitu ya. Termasuk gurunya harus bahagia ini kalian kalau dalam menyampaikan. Iya, itu yang paling utama kayaknya. Kalau gurunya bahagia, pasti siswanya juga bahagia gitu ya. Oke, iya betul. Baik, dan ini yang terakhir ini memudahkan mereview materi pelajaran kali ya. Jadi kalau yang materi yang sudah kita sampaikan, kita review kembali itu kalau dalam Katshot itu sudah tertata dari uraian-uraiannya apa, materi wajibnya apa, materi yang ingin disampaikan, kemudian rinciannya apa saja, itu sudah tertata, sehingga ketika kita mereview, itu tinggal baca saja yang sudah ditempelkan anak-anak semacam itu. Lebih memudahkan seperti itu. Wow, jadi ini paling enggak ini ada tulis hanya sedikit, tapi sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya Kak ya. Iya, betul. Oke. Baik, kita lanjut. Selanjutnya langkah-langkahnya. Nah, bagaimana ini langkah-langkahnya? Ya, ini sebagian langkah-langkah kali ya. Sebenarnya nanti saya jabarkan di sini bahwa yang pertama kita akan menyiapkan kartu-kartunya dulu. Kartunya ini adalah berisi tentang materi pokok sesuai dengan KIKD setiap mapel apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian kalau ini yang menyiapkan gurunya ya Kak ya? Iya, menyiapkan betul. kartu itu gurunya ya? Ya. Jadi sebelum ya seperti biasa kali ya, sebelum kita memberikan di depan kelas apa yang ingin kita sampaikan kan sudah kita rencanakan dulu ini apa saja, ya itu sudah disiapkan dulu kartu-kartunya, sudah dibentuk kelompoknya, sudah dibendel sehingga nanti ketika di depan kelas kita sudah tinggal ready semacam itu. Jadi kartunya ini seluruhnya dikocok, dicampur jadi satu, ya tidak per jenis tetapi macam-macam. Kemudian baru kartunya itu dibagikan masing-masing kelompok yang sudah dibentuk kali ya. Karena kita kan memang waktunya tidak seperti biasanya ya. Jadi ini waktunya kecil, jadi harus sudah dibentuk kelompok. Sudah dibentuk kelompok, kita tinggal membagi-bagikan saja. Baru kemudian nanti siswa-siswa kita yang sudah memperoleh kartu itu akan mencocokkan mana yang kartu induk ditempel, mana yang kartu rincian di bawahnya dikasihkan di bawahnya seperti itu.
Oke, wah ini Ya, ini langkah-langkahnya ya. Jadi ya. paling enggak ini guru harus sudah mempersiapkan gitu ya, Oh mempersiapkan. iya, harus sekali ya. Ya dari rumah lah paling enggak sebari sebelumnya itu sudah mempersiapkan. Oh, Ya, ini saya besok akan menggunakan mau pembelajaran ini mau menggunakan metode ini gitu ya. Jadi kita harus iya, mempersiapkan betul. apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, Nah, ini berarti tidak hanya gurunya siswanya aja yang aktif, Kak. Tapi gurunya ya, juga harus aktif ini. betul. Ini ada tuntutan guru untuk sebelumnya dia harus di dalam kartu rinciannya kan ada materi-materi itu, Kak. Jadi materi-materi itu bisa diambil dari buku, referensinya bisa bermacam-macam, Iya, bisa menjadi referensinya sebuah pengembangan gitu. gitu. Tidak harus pakai Referensinya buku tidak hanya paket. satu buku ya, Kak Fatimah ya. Betul kali ya. Kita Bisa harus ambil menggunakan tidak yang hanya lain. satu buku aja, tetapi kita ambil beberapa yang lain yang ingin dikembangkan. Misalnya kalau di IPS itu ASEAN hanya sosial budaya saja. Kita pengen siswa kita tahu tentang pendidikan, tentang keamanan, tentang politik. Lah, itu bisa dimasukkan di situ sebagai bentuk pengembangan dari buku paket yang kita pegang seperti itu. Mungkin bisa juga memanfaatkan teknologi ya, dengan sekarang Betul, kan bisa. siswa-siswa sekarang wah teknologi sudah mahir gitu kan. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu. Ya, betul kali ya. Lanjut ini kelebihannya. Nah, wah, ini kelebihannya kali ya. Hmm. Ya, kelebihannya mestinya adalah lebih aktif, berani mengungkapkan apa yang hasil diskusinya, kemudian peserta akan saling menghormati ini kali ya. Satu sama lain akan saling menghormati karena mungkin akan ada perbedaan di situ. Mungkin akan saling menyalahkan, mungkin akan saling dalam kartu-kartu itu ada yang disalahkan, ada yang dibenarkan seperti itu. Ini berarti melatih ini menumbuhkan karakter anak juga ini ya Kak Fatimah ya. Iya, kali ya, betul. Tadi menghargai pendapat temannya itu ya. Iya. Jadi tidak hanya kita mengajarkan dalam pembelajaran IPS, saja memang pembelajaran IPS, tapi bisa terintegrasi juga dengan pembelajaran yang lain. Bisa juga dengan kita sekali terintegrasi dengan pembelajaran PKN misalnya ya, penerapan nilai-nilai Pancasilanya gitu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila otomatis Pancasilanya itu ya. Betul itu kali ya. Jadi di sini juga akan memotivasi peserta didik untuk berlomba dalam meningkatkan prestasi belajar. Karena nanti akan muncul juga dalam diskusi itu LKPD yang akan kita berikan. Sehingga di dalam LKPD itu akan muncul pemahaman siswa akan lebih seperti itu. Oke. Iya. Jadi ada motivasi dari siswa gitu ya. Iya, betul. Baik, selanjutnya ada kelebihan juga ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Iya, kekurangan tetap ada kali ya. Jadi ketika dalam mengelola sebuah kelas yang macam-macam karakteristik pesertanya itu, mestinya ada yang kurang pandai atau akan semakin sulit menyesuaikan diri. Nah ini guru pada dasarnya kemampuan anak itu kan beragam, berbeda gitu ya. Betul. Tidak sama itu. Iya. Makanya ini peranan guru untuk mendampingi siswa-siswanya sebagai fasilitator. Disitulah nanti guru akan berkeliling masing-masing kelompok. Apakah setiap satu kelompok itu mengalami kesulitan? Ataukah anak ya ada yang tidak aktif? Ataukah ada 1, 2, 3 yang mendominasi seperti itu? Makanya peranan guru di sini juga tidak bisa tergantikan, Kak Lia. Jadi dia akan memfasilitasi beberapa siswa yang mungkin kurang, mungkin ada yang lebih, ini itu dibantu oleh kita seperti itu. Kita di sini juga paling tidak guru sebagai fasilitator juga misalnya pergi kelompok satu ke kelompok lain itu hanya kayak mengamati. Ini juga penilaian karakternya atau penilaian sikapnya juga bisa terlihat dari sini ya. Jadi bagaimana anak itu mungkin dia dengan temannya ternyata individualis atau ternyata kekompakannya itu ya dari kelompok itu ternyata kompak saling berkolaborasi gitu. Bisa juga nanti akan terlihat kali ya di mana sih kelompok yang keaktifannya lebih. Biasanya kan kalau anak yang pintar atau yang maksudnya yang dia merasa aku bisa itu kan kadang
dia individualis gitu ya, nggak mau Ya, berbagi betul. dengan temannya gitu. Ya, betul. Sehingga ini kadang guru harus menengahi di situ. Jadi penengah. Jadi tidak mendonkan yang kurang gitu atau melebihkan yang memang lebih pintar semacam itu. Jadi peranan guru sangat mendominasi di sini. Dengan menggunakan metode ini sebenarnya memang tidak ada yang ini lebih atau ini kurang, tapi kita saling bekerja sama ya. Betul, betul. Menekankannya itu ya, dari saling bekerja sama, saling berkolaboratif untuk menyelesaikan sesuatu gitu ya, supaya ini kekompakan kelompok gitu ya. Ya, kekompakan kelompok. Gitu ya, kekompakan kelompok. Khususnya nanti kalau sudah jadi kan nanti kita kasihkan reward di situ. Jadi nanti saling berlomba-lomba kelompoknya untuk menyelesaikan segala step by step kegiatan yang akan dilakukan seperti itu kali ya. Iya, dan sebenarnya bagus juga sih pakai reward-rewardnya, memang mungkin kayak formalitas gitu atau hanya tepuk gitu untuk memberikan semangat gitu. Kasih. Tapi ya memang sebenarnya bukan reward itu juga untuk menumbuhkan anak supaya itu juga, itu mungkin hanya jalan untuk memberikan penghargaan kepada anak yang sudah kompak nih, sudah mengerjakan di kelompoknya memang sudah bagus gitu ya. Iya. Betul kali ya. Jadi hanya dikasih rewardnya berupa tepukan atau yang sudah jadi silakan untuk berdiri dengan tepukan, dia akan lebih suka semacam itu. Jadi rewardnya nggak harus berbentuk benda seperti itu, tapi sebagai ungkapan kita untuk menghargai yang lebih dari yang lainnya semacam itu. Ya, sip. Nah, terus tadi ini kalau saya baca adalah kekurangannya adalah menyita waktu. Ya memang kalau diskusi gitu ya, kebanyakan kalau diskusi itu memang menyita waktu, tapi memang anak-anak jadi seneng sih karena diskusi itu kadang sudah waktu udah selesai aja masih asik gitu ya. Mungkin apalagi kalau ini menyortir kartu gitu, ada anak yang enggak ini benar, pas ini yang satu enggak ini salah gitu ya. Itu ya, itu keasikan tersendiri pada penggunaan. Jadi lupa dengan waktu. Iya, betul Pak Lia. Jadi untuk menyita waktu itu ya karena mereka akan asik dengan diskusinya kali ya. Dia akan asik dengan diskusinya, mencocokkan dan sebagainya. Tapi nanti kita kasih toleransi waktu. Kalau misalnya nanti kita selesai jam sekian, setelah ini kita akan ada kegiatan presentasi, ada refleksi, kemudian akan juga pengerjaan tugas LKPD semacam itu, mereka sudah bisa mengatur. Tapi dengan adanya kartu ini juga menyita waktu, artinya anak-anak itu lebih suka gitu kali ya, hanya lebih sukanya itu sehingga menyitanya di rame-ramenya itu. Yang penting itu anak happy gitu ya. Anak betul. Senang gitu ya. Saat ditanya orang tuanya gimana belajarmu di rumah, senang gitu. Iya. Itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi guru itu ya. Iya, betul. Oke, wah habis ya? Iya. Oke, baik. Itu tadi sekilas tentang pembelajaran yang menggunakan metode cut-short gitu ya. Nah, punya nggak itu Kak Fatia setelah pembelajaran ini bagaimana reaksi anak-anak? Saya nggak sampai ke situ kali ya, jadi kemarin nggak sampai ke bagaimana reaksinya. Tapi ketika kita lihat foto-fotonya nanti kali ya, video-videonya, bagaimana reaksi anak-anak kayaknya sudah bisa dilihat nanti dari video-videonya itu. Iya. Kepiners semuanya yang masih setia menonton di YouTube-nya Kendal Pintar Berbagi maupun yang mendengarkan di Radio Suara Kendal. Nanti yang mendengar di Radio Suara Kendal, kalian akan memutarkan video, nanti kalian akan mendubbing ya, mendubbing ini gambar apa, videonya itu gambarnya apa, supaya nanti yang mendengarkan di radio jelas gitu ya penangkapannya gitu. Gitu ya. Baik, kita lihat video pembelajaran atau praktik baik yang sudah dilakukan oleh Kak Fatimah di SD Negeri 1 Kebon Adem, Kecamatan Berangsong, Kabupaten Kendal. Oke, sebentar.
Oke, masih belum terlihat ya, Kak ya? Belum kali ya. Belum sebentar. Oke. Nah. Oke. Akan saya perlihatkan ini videonya. Oke, baik pendengar. Jadi ini di awal melakukan pembukaan, ya, melakukan semangat pagi dalam baik sampaikan dalam ASEAN dengan ini tetap prokes ya, tetap prokes. Iya. Oh ini kenapa ya kawan saya? Ini pengamat masih tentang gambar-gambar pertemuan-pertemuan tingkat menteri kali ya. Ada pertemuan tingkat menteri di ASEAN, kemudian ada pertemuan para presiden. Itu saya perlihatkan kepada anak-anak. Setelah mengamati, pada tanya jawab. Ya. Kita ingin mengeksplorasi kemampuan siswa gitu kali ya. Jadi di awal mengeksplorasi kemampuan di awal gitu ya. Di awal materi. Itu paham tentang materi ini ya. Ya, semacam itu. Jadi sebelumnya anak-anak sudah di buku paketnya sudah ada. Tinggal kita mengeksplorasi kemampuan siswa. Jadi juga ada mengamati video ya, Kak Fatimah, ya? Betul. Ini pengamatan video. Videonya aktif Indonesia di ASEAN apa saja, mulai awal berdirinya, bidang sosial, bidang politik, semacam itu. Kalau ini kita sebelumnya sudah memberikan aturan-aturannya dulu kali ya. Aturan-aturan main apa yang akan kita lakukan kegiatan ini. Jadi di awal sudah ada aturan main, sehingga siswa-siswa kita tidak bingung apa yang harus kita lakukan. Oke, dan ini juga ada proses diskusi. Ada proses diskusi ini lagi ya saat mulai mana yang kartunya yang pas gitu ya. Iya. Dia di sini berarti intinya ya. Ya, intinya pada sini dia mungkin satu anak dengan lainnya itu akan berdiskusi kali ya. Jadi mana yang cocok, mana yang belum cocok, semacam itu. Oke. Ya, ini interaksinya sangat kental sekali antar satu anak dengan anak yang lainnya. Oke, tadi setelah cuma enggak semuanya terkirim apa ya? Ada komunikasinya ya? Ada komunikasi. Setelah interaksi, setelah diskusi tadi ada presentasi ya, Kak Fatimah? Ada, iya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan Kak Lia, untuk mengetahui apakah hasil diskusi kelompok itu sudah sesuai atau tidak, itu nanti ada tanggapan dari kelompok yang lain. Nanti kelompok lain akan menanggapi bahwa yang disampaikan atau yang kartu-kartu itu sudah sesuai. Kalau tidak sesuai, nanti ada 3 kelompok. Kelompok yang satu akan menanggapi kalau tidak sesuai, dia akan mengatakan bahwa ada satu sortir yang tidak pas. Itu letaknya tidak di situ, semacam itu. Oh, oke. Jadi, nah tadi kan setelah di video interaksi ada komunikasi, ini saya videonya tidak berhenti. Ya. Jadi setelah komunikasi, di komunikasi itu ada itu enggak? Oh, berarti anak-anak juga aktif menanggapi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, gimana? Adakah komunikasi yang baik atau ada sanggahan atau semuanya sama gitu, Kak? Mungkin pengalamannya gimana? Iya, yang kemarin
memang dua kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada yang miskomunikasi. Jadi ada satu kartu yang tertukar kali ya. Jadi akhirnya kelompok yang lain membetulkan dan kemudian kelompok 3 menguatkan. Kelompok 3 menguatkan kelompok 2 bahwa itu benar yang harusnya itu masuknya di pendidikan. Kok masuknya di sosial semacam itu. Jadi ada tanggapan dari kelompok lain, jadi kelompok lain akan menyortir mana kartu yang sesuai, yang sudah pas, mana kartu yang masih salah dalam penempatannya. Seperti itu. Wah, nanti kan guru yang akan menguatkan. Ada itunya ya, ada antara kelompok 1 dan kelompok lain itu juga ada saling menanggapi gitu ya. Iya. Tidak hanya sekedar kalau biasanya kan suruh presentasi, kayak presentasi, kelompok lain diam aja gitu. Iya. Sama gitu ya. Iya. Oke. Ini gurunya harus benar bisa harus menstimulan. Jadi apakah ada tanggapan mana yang termasuk yang masih ada yang salah dan sebagainya. Jadi gurunya itu yang memancing-mancing kayak gitu. Sehingga kelompok lain akan melatih anak untuk berdiskusi itu tidak hanya sekedar kayak instan ya, ayo nak diskusi itu enggak. Mungkin Kak Fatimah sudah melalui tahap proses pembiasaan dari yang sudah di awal memang sudah sering diskusi. Jadi anak-anak juga mudah untuk melakukan diskusi gitu ya. Ada proses diskusinya itu gitu ya. Iya, betul kali ya. Karena memang ini kali ya. Jadi kebetulan kelas saya itu kelas gemuk. Jadi sering di atas 35. Kalau tidak sering diskusi nanti kewalahan sendiri gurunya dalam mengatur dan mengelola kelompok-kelompok itu gitu. Saya juga tadi tertarik sih dengan melihat video itu, tidak hanya yang saya lihat, yang saya amati tidak hanya sekedar proses pembelajaran saat menggunakan kartu tadi, tapi lingkungan belajar di kelas itu kayaknya sudah pengelolaan kelasnya ya. Selain tempat duduknya juga udah berkelompok. Terus ada tadi tempelan apa ya? Ada tempat portofolio atau apa itu ya, Kak Fatimah? Ada, iya. Nah, itu adalah hasil karya anak. Setiap siswa membuat LKPD, sudah mengerjakan LKPD itu, kemudian sudah diberi nilai oleh guru, diberi umpan balik oleh guru, ditandatangani sama orang tua, nanti akan dimasukkan di situ kali ya. Ya, masing-masing anak satu-satu. Jadi ada anak senang ya, sendiri. Oh ini hasil karya saya juga ada ditempel itu ya di kelas itu ya, ada kebanggaan dan rasa kepercayaan diri anak itu ya, semakin tumbuh percaya dirinya itu ya. Oke, Oke. Tadi setelah komunikasi ya. Setelah komunikasi. Ini kalau mikir nih, kita kan bahasnya mikir nih ya. Tadi mengalaminya sudah dengan anak mengamati gambar. Mengamati video juga. Ya. Ada video, ada gambar-gambar juga ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat anak itu mengalami gitu ya. Terus ada interaksinya, yaitu saat berdiskusi. Saat berdiskusi, berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Komunikasi juga saat presentasi gitu. Nah, refleksinya gimana nih Kak Fatimah? Untuk refleksinya itu ada dua kali ya. Jadi refleksi yang kita lakukan ketika proses pembelajaran, apakah anak-anak suka dengan materi yang sudah kita berikan seperti itu. Kemudian kalau suka di bagian-bagian apa. Kemudian refleksi yang kedua itu apa yang ingin diketahui lagi tentang materi yang sudah gitu. Jadi kalau kemarin saya jadi tertarik ini, ada pertanyaan biasanya kan refleksi itu kebanyakan ya, apa yang sudah kamu pelajari? Iya. Tapi yang membuat apa kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Biasanya kan gitu ya. Kali ya. Betul. Ada hal yang menarik ini dari Kak Fatimah bahwa menanyakan apa yang ingin kamu pelajari lagi, gitu. Iya. Terus anak-anak jawabnya gimana? Iya. Jadi kalau kita dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita biasanya refleksinya adalah materi yang sudah kita pelajari. Kemudian refleksi yang kedua harusnya kita memancing siswa. Apa sih yang ingin diketahui lagi siswa tentang ASEAN yang kemarin saya berikan semacam itu. Tentang kerjasamanya sudah, sejarahnya sudah, apalagi yang ingin semacam itu sehingga siswa akan banyak yang ingin diketahuinya apa, merasa tertantang. Saya pengen besok mengunjungi negara mana? Oh ya, saya pengen mengunjungi negara Singapura misalnya kayak gitu. Saya pengen mengunjungi negara Malaysia. Lah, semacam itu kan
biar mereka termotivasi untuk belajar dan belajar lagi semacam itu. Apalagi belajarnya yang menjadi menyenangkan, dilihatkan video-video itu ya, jadi tambah senang gitu. Nah, saya juga itu tadi tertarik dengan refleksi yang kita memang mungkin masih jarang juga menanyakan apa sih yang ingin kalian pelajari. Gitu. Kadang kan kita itu mengharapkan anak itu sesuai dengan kita, gitu ya. Anak mengikuti kemauan kita, gitu. Kita tidak jarang sekali kita yang mengetahui keinginan anak dan atau siswa. Siswa itu mau apa? Oh iya, yuk kita jembatani keinginan siswa. Kita fasilitasi kali ya. Kalau misalnya mereka pengen tahu lebih banyak tahu tentang Malaysia, tentang Singapura. Karena mereka ingin tahu itu, maka kita fasilitasi. Ya, kita fasilitasi lewat Google aja. Iya, sekarang udah ya. Bukakan aja informasinya, semacam itu, informasi seperti itu. Ya, betul. Mungkin kan di daerahnya Kak Fatima, Kebon Adem banyak yang orang tuanya atau dia ditinggal kerja ke Singapura. Jadi pengen saya tahu gimana sih Singapura itu gitu ya. Iya, betul kali ya. Jadi beberapa orang tua dari murid saya itu memang bekerja di sana, kadang komunikasi juga dengan kita. Jadi mereka tetap memantau perkembangan anak semacam apa, tanya. Ya itu bentuk perhatian ya kali ya. Jadi kita berikan apresiasi lah kepada beliau-beliau yang jadi pejuang-pejuang di luar. Iya, betul. Wah, keren sekali nih. Mantap ini ya Kak Fatima, penggunaan active learning ya, pembelajaran active learning menggunakan Cardshot ini ya, jadi bermanfaat sekali untuk kita. Jadi dari pembelajaran menggunakan Cardshot ini mikirnya 5-5-nya sudah dapat, dari mengalami interaksinya, komunikasi, refleksinya ya, bahkan refleksinya tidak hanya sekedar anak-anak belajar apa hari ini, tapi kamu mau belajar apa lagi? Apa lagi gitu ya. Betul. Ya, oke. Karena semoga ini nanti akan bisa jadi referensi buat Kipiners semuanya, buat teman-teman guru yang lain. Pembelajaran menggunakan Cardshot ini bisa diadaptasi tapi dimodifikasi. Mungkin bisa dengan tidak pelajaran IPS ya. Tidak hanya dengan pelajaran IPS saja atau tema tertentu, tapi kita bisa dengan materi-materi yang lain gitu. Bisa dikombinasikan. Untuk tema juga bisa gitu ya. Iya, betul kali ya. Tadi walaupun pembelajarannya IPS, tapi bisa kok dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain kan? Iya, sangat bisa kali ya. Jadi misalnya di situ kan di IPS itu mau nggak mau akan membaca. Unsur bahasa Indonesia juga ada di situ. Jadi misalnya ada pertanyaan di IPS tentang teks bacaan di kelas 6 itu kan, memahamkan sebuah bacaan. Dari beberapa pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu sudah bisa dimasukkan di situ Kak Lia. Jadi termasuk misalnya mau dikaitkan dengan PKN, hak dan kewajiban. Semacam itu. Apa hak-haknya seorang negara dalam kelompok ASEAN itu, misalnya materinya tentang ASEAN. Kewajibannya apa? Semacam itu juga, itu hak dan kewajiban bisa masuk di situ kalau memang mau dikaitkan dengan tema yang lain atau materi pelajaran yang lain. Seperti itu Kak. Gitu. Ya memang ini sebenarnya memang materi IPS tapi terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain gitu ya, temanya itu ya. Wah, terima kasih sekali Kak Fatimah, menyenangkan sekali, banyak jadi tambah penggunaan metode yang lain. Jadi silakan Kepiners semuanya bisa mengadaptasi ya, meniru tapi harus dimodifikasi ya. Iya, betul kali ya. Gitu ya, tapi dimodifikasi gitu. Nah, nanti bisa Kepiners semua yang sudah meng-ATM metode pembelajaran yang sudah dijalankan oleh Kak Fatimah bisa sharing di media sosialnya Kendal Pintar Berbagi dengan mengupload ya, share di Facebooknya Kendal Pintar Berbagi. Ya. Terima kasih sekali Kak Fatimah. Ya, terima kasih kalian, semoga bermanfaat. Ya, pastinya bermanfaat sekali, sudah mau berbagi, sudah mau sharing dengan Kendal Pintar Berbagi dengan Kepiners semuanya. Baik yang masih setia menonton di channel kebanggaan kita
YouTube Kendal Pintar Berbagi, atau yang masih setia mendengarkan di radio kebanggaan kita, Radio Suara Kendal, gitu ya. Lain kali kalau punya hal-hal yang baru, bisa nih Kak Fatimah, bisa calling kami. Insya Allah kali ya, siap. Nanti kita kulik-kulik lagi ya tentang metode-metode yang lain, metode-metode pembelajaran yang lain, terutama nih memang IPS itu banyak ya Kak Fatimah yang menganggap harus membaca nih, harus banyak membaca nih gitu ya. Ya memang kita harus meningkatkan juga literasinya dengan membaca, tapi memang anak kita harus tahu juga kemampuan anak juga, anak membuat belajar yang senang itu yang gimana. Ya, jadi pembelajaran itu kan ya harus berpihak kepada anak ya, berpihak kepada bukan murid yang mengikuti kemauan kita sebagai guru, tapi kita guru yang tahu keinginan juga siswa, tahu kemampuan siswa, tidak memaksakan siswa. Yang penting adalah pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan ya, itu yang menyenangkan itu butuh kreativitas seorang guru kali ya. Jadi betul-betul bagaimana kita menyenangkan siswa, ya gurunya harus kreatif untuk bisa memadukan metode pembelajaran. Iya, betul. Saya yakin Kepiner semuanya juga pasti kreatif, berinovasi semuanya. Guru-guru Kendal memang handal ya. Jadi Kepiner semuanya, Kak lihat tunggu nih di Kendal Pintar Berbagi. Yuk kita saling berbagi dengan para guru-guru Kendal yang lain. Jangan pelit ilmu, jangan pelit ilmu. Jadi kita apa ya namanya, sodakoh ya. Ya, sodakoh ilmu itu lebih betul kan, sodakoh ilmunya ya, kita sharing praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di kelas kita gitu ya. Kita silakan nanti bisa menghubungi Kendal Pintar Berbagi. Nah, minggu depan ada yang menarik juga nih Kak Fatimah. Ada. Kalau sekarang kemarin ya 2 minggu ini, kemarin waktu minggu lalu dengan Kak Andriana juga terkait juga ada IPS-nya juga. IPS-nya ada juga ya Kak Lia ya. Nah, wirausaha di situ ya. Minggu depan kita mungkin akan belajar agak-agak eksak matematika. Nah, metode apa yang digunakan supaya anak-anak itu senang belajar matematika? Jangan lupa minggu depan kita tetap saksikan di channelnya Kendal Pintar Berbagi dan juga bisa didengarkan di Radio Suara Kendal. Oke Kak Fatimah, sudah 1 jam. Ya Kak Lia. Terima kasih diberi kesempatan. Iya, sama-sama Kak Lia. Ya. Baik ya benar semuanya, sudah tak terasa kita sudah 1 jam menemani Kepiner semuanya. Saatnya kita undur diri. Ya Kak Fatimah bisa close statement mungkin? Ya, sahabat-sahabat Kendal Pintar Berbagi, semoga ya apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita akan terus berbagi ilmu seperti yang Kak Lia sampaikan. Sodakoh ya Kak Lia, sodakoh ilmu yang sudah di dalam kelas sudah dipraktekkan kok kayaknya lebih mengena pada anak-anak. Mari di Kendal Pintar Berbagi kita berbagi ilmu bersama-sama para guru-guru handal kita Kak Lia. Oke, terima kasih Kak Fatimah. Terima kasih semuanya. Selama 1 jam. Sampai bertemu minggu depan. Ayo berbagi di Kendal Pintar Berbagi para guru Kendal handal. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.